Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 3 Maret 2023. Kita berada dalam masa Prapaskah pekan pertama. Melalui Injil Matius dan kitab Yehezkiel, kita diajak pada sebuah permenungan. Mengasihi mereka yang kelihatan untuk memuliakan Dia yang tidak kelihatan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan hari ini kita diundang untuk bertobat dengan meninggalkan dosa-dosa kita. Sabda Tuhan yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini bisa memberikan dorongan kepada kita untuk bertobat. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Seringkali kita merasa tidak layak untuk kembali lagi kepada Tuhan. Namun sabda Tuhan yang baru kita dengar memberikan harapan baru. Betapapun besar dosa kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah mengampuni dosa kita dan memberikan hidup baru. Ini sebuah berita gembira bagi kita yang harus mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah dan rapuh. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan tidak hanya dituntut bagi orang yang berada dalam situasi dosa besar. Orang yang sudah hidup baik pun juga diundang untuk menjadi lebih baik. Karena panggilan kita adalah menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga sempurna adanya. Hal ini ditegaskan dalam Injil Matius. Maka aku akan berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari ayat tersebut, tampak Yesus menjadikan para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai tolok ukur bagi kita untuk menentukan layak tidaknya kita masuk dalam kerajaan surga. Di sini juga ditegaskan adanya syarat atau ketentuan, yaitu jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan mereka, maka kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, hidup kita harus lebih benar, lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, dalam hal apa kita harus lebih benar dari mereka? Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat keempat Injil, sangatlah jelas bagi kita bahwa hal yang benar yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah mereka sangat menjunjung tinggi hukum Taurat, dan itu sungguh memang benar. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika manusia hanya berhenti di situ dan kemudian mengabaikan hukum yang utama, yaitu hukum cinta kasih. Dalam hal inilah kita harus lebih. Maka teks Matius bab 5 ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Saudara-saudari yang terkasih, hukum kasih melampaui itu. Mari kita cermati teks tersebut. Mungkin ketika kita mendengar kata membunuh, yang ada dalam pikiran kita adalah membunuh seseorang dengan menggunakan senjata, misalnya menembak. Dan kita bisa melihat bahwa yang ditembak itu memang mati.
Kalau hanya hal seperti itu yang dimaksud dengan membunuh, mungkin kita semua lolos karena kita tak pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi, apakah hanya tindakan seperti itu yang dapat dikatakan sebagai tindak membunuh? Benarkah kita tidak pernah melakukan suatu tindakan yang bersikap membuat orang merasa terbunuh atau dimatikan? Saudara-saudari yang terkasih, sikap membenci sesama, sikap menyingkirkan sesama, sikap menganggap sesama kita itu tidak ada, sikap yang tidak memberi kesempatan pada sesama untuk berkembang. Semua sikap itu akan menggiring dan membawa sesama kita pada sebuah kematian. Sikap seperti itu adalah bentuk pembunuhan yang tidak dapat dinilai secara lahiriah. Saudara-saudari yang terkasih, kita manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Banyak orang takut membunuh sesama secara fisik, tetapi seringkali hal itu digantikan dengan membunuh karakter sesama kita, yakni dengan kata-kata dan dengan sikap-sikap yang mematikan. Baik pembunuhan secara fisik maupun pembunuhan secara karakter, keduanya adalah sama jahatnya. Dalam hukum kasih, Tuhan menghendaki agar kita lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan hanya tidak membunuh dan mematikan, tetapi bagaimana kita juga berusaha menghidupkan sesama kita dan membuat mereka mampu berkembang. Itulah panggilan hidup kita. Menurut standar dunia, seorang disebut baik jika dia tidak pernah melakukan hal yang dilarang. Tetapi dunia tidak peduli untuk menilai apa yang ada dalam pikiran kita. Tetapi Yesus memiliki standar yang lebih tinggi. Kita dituntut tidak hanya tidak membunuh, melainkan bagaimana kita bisa berbuat, bersikap untuk mengasihi. Itu adalah ajaran Yesus bahwa seorang tidak hanya dinilai oleh perbuatannya, tetapi lebih dinilai oleh keinginan, pikiran yang tidak pernah muncul dalam perbuatan. Itulah panggilan hidup orang Kristiani. Itulah panggilan hidup kita untuk memberikan kehidupan bagi sesama. Panggilan untuk selalu hidup dalam sebuah pertobatan yang terus-menerus. Pertobatan yang tidak hanya menyangkut relasi kita dengan Tuhan, melainkan juga soal relasi kita dengan sesama. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.